Awal tahun ini begitu ramai dengan kemunculan smartphone bertenaga chipset flagship terbaru dari Qualcomm. Poco pun tak ingin ketinggalan dengan menghadirkan Poco F4 GT dengan spesifikasi super kencang berkat prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Sub-brand Xiaomi itu rencananya akan menggelar peluncuran HP terbaru Poco itu pada 26 April mendatang secara online via YouTube, Facebook, dan Twitter. Pada Selasa 26 April 2022, Poco F4 GT akan dikenalkan kepada masyarakat global. Namun sebelum diluncurkan, banyak yang mencari spesifikasinya dan membocorkannya. Poco F4 GT merupakan hasil rebranding dari ponsel Redmi K50 Gaming, dirilis secara eksklusif di negeri tirai bambu. Adapun spesifikasi yang bocor ke publik itu seperti dilansirkan Gizmo Cina Minggu 24 April 2022. Di antaranya berupa konfigurasi memori, warna ponsel yang akan dirilis, serta konfigurasi kamera. Dalam publikasi yang beredar, ponsel itu akan memiliki dua varian konfigurasi RAM dan memori, yaitu 8GB per 128GB serta 12GB per 256GB. Untuk warna ada tiga varian, yaitu Stealth Black, Night Silver, dan Cyber Yellow. Meski demikian, sejauh ini spesifikasi yang disebutkan itu nampak serupa dengan yang dimiliki Redmi K50 Gaming. Sebenarnya Poco F4 seri sudah resmi diperkenalkan ke publik pada 16 Februari 2022 kemarin. Untuk selanjutnya tampaknya Xiaomi akan memperkenalkan satu perangkatnya saja, yakni Poco F4 GT di pasaran Indonesia. Sementara Poco F4 biasa dan Poco F4 Pro juga dilaporkan tiba pada Maret 2022. Dan hari ini muncul konfirmasi resmi dari perusahaan terkait dengan beberapa spesifikasi Poco F4 GT. Smartphone Poco F4 GT disinyalir segera tiba di pasar global termasuk di Indonesia. Hal ini terungkap setelah muncul database IMEI dan TKDN dengan nomor model 2112110G yang diduga milik Poco F4 GT. Kemudian kini Poco F4 GT akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor 2112110G diajukan oleh PT Surveyor Indo terhitung sejak 2 Maret 2022. Jadi berhubung Poco F4 GT sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Oke guys, mungkin gak usah banyak bacot, berikut ini adalah spesifikasi dan harga dari Poco F4 GT yang segera datang ke Indonesia. Beberapa hal yang bisa ditonjolkan oleh Xiaomi pada Poco F4 GT ialah aspek desain dan kamera. Dari segi desain, smartphone ini mengemas desain tipikal smartphone gaming dengan layar datar dan sensor sidik jari di samping bodi. Desain Poco F4 GT sedikit lebih mirip dengan Poco F3 GT. Dot display dengan bezel layar yang lumayan tipis, dan punch hole kecil untuk kamera depan di atas bagian tengah. Sedangkan kamera belakangnya mengadopsi desain yang bisa menyala masih sama seperti pendahulunya Poco F3 GT. Bagian layar ini adalah salah satu nilai jual utama Poco F4 GT. Layar 6,67 inci yang sangat terang diklaim mencapai 1300 nits. Warna yang ditampilkan menawan dan perlu diingat ini adalah panel Super AMOLED yang punya refresh rate 120 Hz. Alhasil animasi yang ditampilkan di layar terasa sangat mulus selain menghasilkan warna-warna yang menawan. Layar ini juga sangat responsif untuk bermain game. Performa adalah bagian yang jadi jualan utama Poco F4 GT. Bagaimana performa Snapdragon 8 Gen 1 yang jadi otak HP ini? Seperti yang digembar-gemborkan. Performa dari smartphone ini sangat kencang, skor Antutunya pun mentok sampai 1 juta. Tapi menurut reviewer gadget luar negeri, performa Snapdragon 8 Gen 1 masih kalah dengan Dimensity 9000. Bisa dibilang ini adalah chip Qualcomm yang terkencang pertama, atau kita bisa bilang tier paling atas. Sementara di penggunaan sehari-hari dan juga saat dipakai bermain game, berat hampir tak terasa perbedaannya. Bahkan jaringan 5G pun juga didukung oleh chip ini, meski saat ini memang belum ada jaringan 5G yang tersedia di Indonesia. Performanya ini juga didukung penggunaan chip storage yang kencang, yaitu UFS 3.1 dengan internal 128 dan 256GB. Sementara untuk memori RAM-nya berjenis LPDDR5 dengan kapasitas RAM 8 dan 12GB, yang menurut kami RAM smartphone ini lebih dari cukup. Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya.
Kamera memang bukan salah satu sektor yang ditonjolkan di HP Poco, begitu juga di Poco F4 GT. Namun bukan berarti kualitas kameranya jelek, melainkan setara dengan HP lain di kelas harga segini. Masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686, ultra wide 13 megapiksel, dan kamera gimmick makro 2 megapiksel yang saling terintegrasi guna mendapatkan hasil bidikan objek foto yang menawan. Apalagi kamera pada HP Poco F4 GT ini telah disokong oleh kemampuan 8K sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya dengan fitur Gyro Ease untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video. Di samping itu, tak lupa pula bahwa kamera dari Poco F4 GT ini juga turut menyertakan satu kamera depan. Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX596 yang tentunya sangat ampuh dan cocok dalam menjamin kebutuhan foto selfie yang hasilnya begitu memuaskan. Tapi sayang beribu sayang, smartphone ini tidak dibekali fitur OIS, dan kenapa Xiaomi jarang banget menanamkan fitur OIS di smartphone mereka. Di sisi lain, kini kami juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung pada spesifikasi Poco F4 GT. Tak lupa bahwa Poco F4 GT pun juga telah turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat yang sangat fungsional, seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, trigger gaming, pendingin liquid cooling, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Di sisi lain yang disayangkan bahwa Poco F4 GT belum disokong oleh fitur-fitur pendukung yang umumnya disematkan pada HP keluaran lama, seperti lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian menginjak pada bagian lain, kini waktunya kami membahas sektor baterai yang diusung oleh spesifikasi Poco F4 GT. Baterai pada Poco F4 GT telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 4700 mAh. Pengisian daya cepat 120 Watt yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 15 menit saja. Setelah mengenal bagaimana spek dan fiturnya, kini kami akan membahas terkait soal harga Poco F4 GT terbaru. Berbicara soal harga, smartphone ini dihargai sekitar 3.499 yuan, atau kita rupiahkan sekitar 7,9 jutaan rupiah aja. Jika melihat harganya tersebut, ada kemungkinan besar ketika masuk pasar Indonesia, kemungkinan harganya tidak lebih mahal dari Xiaomi 12 series di Indonesia. Tapi perkiraan kami sih Poco F4 GT akan dirilis ke Indonesia bulan Mei, bersamaan dengan Poco F4 yang segera tiba di Indonesia. Bisa saja smartphone ini berdampingan dengan Poco F4 yang akan masuk ke pasaran Indonesia dan langsung bersaing dengan Realme GT2 Pro. Jika sudah rilis ke Indonesia, bisa saja smartphone ini menjadi ponsel termurah dari Poco yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silakan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.